صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقبل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له صلى الله عليه وسلم. إليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah. Dan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, zuriat dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum dan sesudahnya ulun minta ampun, minta halal, minta redha, minta maaf dan sambian berataan dalam membacakan kitab Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah halaman 29. Wirid berupa tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wirid yang selanjutnya yaitu wirid berupa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi harus ada juga berisi wiridan membaca Quran. Yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad pengarang kitab ini apa itu sembahyang sunat duha kada kawa 2 rakaat saja, sembahyang witir kada kawa 11 3 rakaat, kada kawa juga 1 rakaat berang, sembahyang tahajud kalau sebelumnya tuh kita mengingat-ingat kalau ada yang kada ingat apa 2 rakaat misalnya sakulir-kulirnya tuh jangan tertinggal jasidin karena itu gesan sama kita juga ke akhirat.
Karena orang yang rindu lawan Allah Ta'ala itu lawan mati itu kepingin biar ada tautan. Orang-orang saleh, orang-orang beriman, ini lawan kematian itu apa? Kebahagiaan, rasa jadi pengantin bila mati itu. Kenapa? Soalnya bertemu Allah Ta'ala, bebas sudah bila sudah mati itu bebas. Lagi di dunia orang saleh, orang beriman hendak beremian nggak ada awak takutan kalau dosa. Hendak ini kalau waktu tahu buang-buang, apa anak bapak kaya yang bagus-bagus kalau sombong. Hendak mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, apa tinggal mati. Jadi orang-orang beriman itu bila mati itu bahagia. Kita benar nang sadih, kita nang sadih nang tinggalnya. Jadi kan apa banu ada tuan guru ulama hendak panjang umur, hendak menambahi amal ibadah lagi, hendak menambahi. Jadi orang tuh bahagia, jangan kira pian sadih. Orang yang beriman, orang yang saleh kayak pian beratanin. Mudah-mudahan lah apa bila masuk ke dalam kubur itu menunggu hari kiamat itu seperti tidurnya pengantin gak ada kerasan subuh. Kamu orang yang banyak dosa itu 2 hari di dalam kubur rasa 1000 tahun. Disiksa padat pulang. Umur gak ada berbau lah. Jadi kita bagus benar sehari itu ada mengingat mati berapa 3 kali ya. Mati berpahala. Itu aja. Tinggi. Soalnya bila kita ingat mati kita mau beramal. Kita mau menuntut. Alhamdulillah merasa anom itu asa panjang umur. Bila merasa sehat asa panjang umur. Banyak orang mati tahajud. Anggaring 90 tahun baru mati. Ada aja. Jadi beringat supaya kita selamat dunia akhirat. Biar berata menuntut enak selamat hendak selamat, hendak masuk surga. Jadi sini ini memberi jalan, memberi amalan lawan kita. Wirid berupa tilawatil Quran. Hendaknya engkau juga melaksanakan wirid berupa tilawatil Quran. Jangan tidak jasidin membaca Quran sehari semalaman. 24 jam yuk. Sehari semalaman kadang-kadang tajapai Quran. Tajapai HP ada, tapi cek TV ada. Ini ngapa berhubungan lawan Allah Ta'ala ada? Diusahakan mujasidin. Diusahakan. Yang secara teratur berapa kawa sehari? Misalnya kawa sehalaman itu sepojok. Apalagi namanya sekaca. Ulun bahasa baguru lawan orang Jawa malah. Jadi sini bahasa sini sepojok. Mengapa? Sepojok itu bro sehalaman sini. Iya, artinya sehalaman sepanjangan tenang dari atas sampai bawah sehalaman adanya. Orang Jawa nyampe sepojok. Ada mana tidak dulu sepojok ini sehalaman sekurang-kurangnya saya itu jadiin hafal sehari. Kada apa mau baca berapa? Sepojok sehari paling 5 menit ya tinggi lawas baca ya aku cerita ya. Habis baratnya luar biasa lah, baratnya luar biasa. Berang gak sampai yang kah japai Quran. Japai buka dibaca yang japai aja. Secara teratur mengkawa saben hari seberapa? Mengkawa sehari misalnya 5 juz sebulan kadang baca lagi jangan juga. Mengkawa saben hari. Berapa kau istiqamah lah. Orang mengaji dulu mau aja istiqamah. Bila ada turun kita baca bisa. Sibuk mengapakah? Sibuk harus kita dunia ini. Sampai mati dia sibuk. Supaya ada sibuk ada kawan. Soalnya dunia itu
Mata'ul ghurur, tipu daya. Macam-macam. Yang secara teratur engkau baca setiap hari. Nah, setiap hari ya nama sisa minggu sekali itu. Enggih, itu kan untung sudah. Apalagi masalah beda buku Quran. Quran ini bagus kan, sabutin saikong manusia. Rumah di rumah berlima penting. Mengapa 10 dipadu ada di muka ada. Jadi kan hawat ngambil. HP 5 bisa. Baju 10. Kesan akhirat kada ada lah. Tiga habis rumah panjang misalnya di muka ada, di tengah ada, di belakang ada. Lalu hawat ngambil ya tak boleh baca jadinya. Hawat ngambil. Nah, setiap hari berapa kawat? Sebaiknya paling sedikit dalam sehari semalam sebanyak 1 juz. Nah, 1 juz jadi deh. Paling sedikit jadi namun langsung sekali duduk 1 juz bisa kada awak pian istiqamah. Jadi orang dibagi nggak sampai yang 2 lembar ke 5 kali 1 lembar lah 1 juz. 2 lembar nggak sampai yang 2 lembar. Namanya waktu luang ada kawa juga aja. Kawa mesti kawa ini diusahakan asal ada niat tabian kawa. Sehingga dengan demikian engkau dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan. Nah, bila saja sehari sebulan setahun 12 kali. Ramadan misalnya 2 kali. Nah, bagus lah. Ini sesadangnya. Misalnya membaca pengajian ada tapi lagi sandet. Ayo barang baca dulu sambil belajar lah. Nya orang yang bujur bacaannya itu nanti di akhirat bersama kiramin bararah, malaikat yang mulia. Nah, sandet Pak, pahalanya banyak. Hingga wadrib lahum mathalan as ambil mengkirakan hidungnya as kan berapa kali as tuh 2 gimana 100 pahala sudah kita gara-gara tak ulang aja ashabat minta maaf lo mungkin tuh akan mungkin ada nama holotibun pian itu pahala pian tak ulang tuh pahala hurufnya tuh pahala ihdinas disuruh membaca ihdinas dia tak asin terus ihdinas sot ya gurunya ihdisot misalnya jawabannya maka ihdisot kalau gurunya yang huruf sot hari ini ihdisot sajus sehari jadi dan ini juga anjuran dari Rasulullah SAW. Ada hadisnya dia, paling kurang ya Rasulullah 1 juz sehari. Ini. Mudah-mudahan kawak lah amalan. Ya ada kawak juga tadi salam ber asal ada. Karena itu suratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya surah itu artinya surat kiriman Allah Ta'ala lawan kita, disuruh membaca kita. Ini orang mengirim surat misalnya lah, hari bersurat ini SMS kada kita baca, apa perasaan orang? Ini Allah Ta'ala kirim surat lawan beratan manusia, ada dibaca, sebagian baca apa? Bisa syariki Allah Ta'ala tak? Dibaca. Suratnya banyak, diulang. Mana Quran ini kehebatannya ada modulak. Akan tetapi lebih baik lagi apabila engkau dapat mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. Wali yang ini 3 hari khatam, 3 hari khatam. Berapa? 2 juz sewaktu, 10 juz sehari.
Coba ya, sekali-kali seumur hidup. Coba ya. Hari hatam 2 juz. 2 juz itu sejam. Sejam setengah juz. Setengah jam sejuz itu. 5 jam aja, 5 jam aja. Ya. Guring 8 jam. Banyak guring. Orang nih pengantin tuh mulai jam 8 artis beigel sampai asar kuat. Momen ayak-ayak kuatnya beigel kasihkan gitu aja bila kita asik baca Quran. Momen yang seharian sama laman tuh tuntung sahatam. Tuntung. Ya Allah ya Allah. Hanya yang mau buka Quran mau apa? Tapi salah samber, tahu guru sudah mata guring. Wasawis syaitan, waswas syaitan itu. Bawa dulu lah, bawa dulu. Jadi di garasi itu. Kulirnya ada terus yang ada terus sibuk terus kada beberapa sibuk amun kada tabi ada wah ini nabiana tinggi umur sudah ibaratlah kada anom lagi tabila lagi mamalaka penyampaian kita hidup inilah dalam sebuah kitab 40 hari pasti ada masalah. Bila 40 hari kita ada masalah, bahagia tanang aja, pikiran tanang aja, itu hati-hati. Itu tanda Allah pada sayang sama kita. Nah, bila 40 hari ada masalah, ngapakah misalnya berhingusan itu masalah sebenarnya. Berhingusan, tas sipak tunggul, mahis bawang luka, itu masalah luka. Artinya ada karena bela sedikit tanda Allah sayang lawan kita. Makanya bila kita lah nyaman, taruh sihat aja, duit lancar aja, mana kita ingat Tuhan. Dan bila garip ya Allah, ya Allah, lalu mau ingat Tuhan, mana ingatnya khususnya ini sakit apa, sakit parut misalnya, ya Allah, sakitnya ya Allah, ya tangis ingat Tuhan, mau. Nah jadi Allah Taala malah kita ingat. Nah itu 40 hari pasti ada bentuk. Jangan heran. Makanya dunia sijinul mukminin, dunia itu penjaranya orang beriman. Karena anak benyaman-nyaman terus, pasti ada anunya. Nah, jadi orang bulik aja lagi yang nyaman. Makanya orang berilmu, orang saleh, nyatuhuk wa ila di dalam surah Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila tuntung sudah beramal sabuting, gawi amalan lain pula. Tuntung sembahyang duha, ada gawian di dunia misalnya ada kesibukan berzikir enggak, baca Quran enggak, baca salawat enggak, tuntung dia dulak sudah misalnya ganti pulang amalnya apa? Amal banyak. Sampai istirahatnya meninggal istirahat kita. Ada lebih istirahatan, lapahnya aja sembahyang sebentar hari, mengaji Quran 10 juz sehari lapahnya. Kita nih bercari jauh tolak lah. Bulik siapa nak kada kepingin sudah banyak nak bulik banyak ngapa lagi? Nak bulik orang-orang saleh itu. Makanya kada heran kita wah ini pindah banyak ulama. Salucut sudah rupanya. Bulikan tinggal 5 watt aja lagi tuan gurunya. Tuha lah. Karena yang merasa benar guru-guru pada dan Habib bulikan dia. Yang lihat orang bulik tuh bulik nyaman asal anak 4 juga. Nyaman bulik, nyaman sakit udah buat depan. Memang nyaman. Nah, orang sanggup sudah cukup sudah. Dunia tempat persinggahan kita musafir berdataan. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini tarang hati. Apalagi kalau menangis itu tarang hati kita. Nah 10 juz sehari lah. Aja. Bisa beliuran pacul gigi. Nah, lalu was-wasnya itu. Digawe dulu.
digawe. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan yang berpahala yang besar. Karena pahalanya membaca Quran ini. Dan para ulama Rasulullah menyambut itu haji. Pahalanya gana habis kisah. Alham pahalanya seperti gunung Uhud, pahalanya seperti dapat istana dalam surga. Karena pahalanya besar, kada kawa diumpamakan kada kawa. Kada genalan pahalanya itu nah. Kada kali umpamakan, amun masih kau umpamakan lagi, masih kau dibayangkan kada patut bayang-bayang kayak apa pahalanya. Yang macam-macam, tasbih ada, zikir ada, salawat ada. Tafakur ada di Quran itu, lengkap pokoknya sudah. Kalam Allah Ta'ala ya. Nah, di samping memiliki pengaruh yang nyata dalam penawaran hati, makin tarang hati insyaallah. Orang rajin baca Quran tarang hatinya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Berarti ibadah Quran. Sembahyang Quran, Fatihah. Paling afdal ibadahnya, ada paling afdal, ada paling utama, macam-macam. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, juga minantu Rasulullah, suaminya Sayyidatuna Fatimah. Ini. Jadi abahnya bulan para habaib Sayyidina Ali. Bahkan ada kaum sesat bang itulah, nang seharusnya aja nang jadi nabi itu Sayyidina Ali. Ada tuh kaum Syiah. Wajar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam salatnya akan memperoleh pahala 100 kebaikan atas setiap hurufnya. Jadi bila sembahyang kita baca Fatihah itu berapa huruf? Itu gandaannya sehurufnya 100. Jadi makin panjang ayatnya, makin banyak pahalanya. Ini pahala orang membaca dalam sembahyang. Makanya para wali-wali Allah, para kaum sholihin itu sehatam semalam dalam sembahyang membaca berdiri lah. Kadang-kadang hafal bang, ayat apa? Qul huwallahu banyak, 15 kali kan, 40 kali kan, asal ada kemampuan. Ini berdiri pahalanya gana 100 upahannya pahala itu nilainya upahan Allah Ta'ala. Barang siapa membacanya dalam keadaan duduk dalam salatnya, sembahyang pada awal lagi berdiri kalawasan menggetar, berduduk sembahyang membaca ayat Al-Quran, Fatihah dan ayat-ayatnya lah, akan memperoleh 50 kebaikan atas setiap hurufnya. 50 gandaannya. Berhitung dulu nih. Ini pahala-pahala yang kita menggairahkan lah, supaya rajin beramal. Orang-orang yang muqarrabin ada yang mengharap itu lagi, mengharap Allah tasara Allah Ta'ala aja lagi, orang arif billah. Barang siapa membacanya di luar sembahyang dalam keadaan berwudu, ini berwudu akan memperoleh 25 kebaikan atas setiap hurufnya. Hurufnya itu nyala. Nah, jadi kita berwudu rajin baca Quran. Itu menghadap kiblat, bersiwak, menutup aurat, tangan jangan masing-masing lah, binian aurat. Nah itu pahalanya 25 sahuruf gandaannya. Dan barang siapa membaca Al-Quran tadi tidak dalam keadaan berwudu,
akan memperoleh 10 kebaikan atas setiap hurufnya. Jadi 10 gandaannya. Kita ada berwudu membaca Quran misalnya, baca qul huwallahu pada berwudu. Itu 10 kebaikannya. 10 gandaannya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit pun sekadar dzarrah, ia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Ada tuh kan? Akan tetapi jangan menjadikan tujuanmu dalam membacanya semata-mata ingin membaca sebanyak mungkin. Lantaran anak mengajar 10 juz, kalau membaca capat, punta-punta, panjang hadapnya ada lagi, tajwidnya ada lagi, berdesan, enak banyak nih. Jangan di sini sesuai tartil nyaman. Jangan mengajar itu. Bulan puasa aja itu banyak-banyak. Jadi jangan capat. Nak banyak boleh, tapi jangan capat, jangan hilang panjang handapnya. Tetap jaga hurufnya, pelihara. Ibarat kita kan baca Quran sama berbicara dengan Allah Taala. Orang berpandil catat itu kita catat sama lah. Kecepatan kapan pandil aja. Ada maret ya kok. Kita membiarkan tahun kepada yang menang kalau galai jangan juga. Masa biasa 2 lembar teguringan kalau galai. Santai ya sadang-sadang. Jangan terlalu laju. Lain orang mengaji tilawah tuh aja galai. Kayak acara-acara auzubillahi minasy syaitonir pancangan urat. Nah, jadi jangan jadi tujuan, tetap dijaga tanpa merenungkan artinya. Tahu artinya bagus lagi. Makanya kita ada kan tafsir Jalalain yang kita memahami artinya. Biar sedikit seayat 2 ayat berapa. Jadi kita sembahyang juga itu juga supaya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim dari tapasan melong di butik. Jadi kan kalahin. Ini di waktu tadi macong kalau ditutup. Jemaatnya makan kucing kah? Nang berumah ikan kawamaan. Nang berdagang dagangan tinggi masing-masing. Nang TV tadi TV ada tuntung filmnya, was-was lah. Jadi yang nggak ada tahu apa artinya, ada tahu. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati sama-sama membaca. Untuk membaca, hati membaca. Itu ya khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, melayau pengacak. Ini ada banyak layau pada ingat. Sambil hiang tuh nyatanya sambil hiang. Untung dia sambil hiang. Nah, mengkawak paham artinya. Dan aturan-aturan membacanya ya namanya ilmu tajwid, dengong-dengongnya izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Nah, abang itu aja. Hukum tajwid itu tinggi. Izhar mana jelas non mati bertemu lah tinggi. Makanya itu lagi harus bagus belajar lah. Ada Tuhan ini punya pikiran mikir orang itu pulang punya cara. Ya Allah ya Allah. Nah, aturan-aturan membacanya kayak apa? Membujur
sesuai ilmu tajwidnya Allah berikan. Itihip yang lah imam-imam Masjidil Haram tu yang ada dalam bacaan jadi capek tidak. Dengarin kasih-kasih tu tidak. Jadi kayak apa orang awal banyak itu lah aneh lah ya. Dasar kau 5 juz tapi sesuai panjang handapnya itihijam 20 menitannya ada kayak itu ya. Dasar aneh. Disingkat orang waktunya singkat Allah Ta'ala. Bisa terjaga panjang handapnya sesuai, jengongnya sesuai. Bisa satu umat waktunya sama semua beda-beda yang baca ya puasanya ya apa kan? Ini ampun aturan Allah Ta'ala waktunya ada kita. Itu sesuai dengan panjang handap, tajwidnya, huruf-hurufnya. Hendaknya engkau membacanya dengan berusaha memahaminya. Paham di samping tartil membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu Allah Ta'ala dengan tartil. Artinya dalam Quran memperhatikan aturan-aturan membaca serta dengan irama lagu yang nyaman didengar dan sebagainya. Lagu yang bisa. Ada bisa berapa ya kalau lagu berhari kan? Lagu berhari. Yang kebiasaan pian lagu ini menurut gurunya. Yang akan mendengar di situ. Bila gurunya kayak ini muridnya sama lagunya kayak itu. Tinggi. Sama lagunya. Yang didengar kayak itu. Gurunya bakunjat lagunya, guru murid kunjat juga. Sampai ke Tuhan itu ada. Nanti ya. Ini sama. Maka menuruti lah, mengiringi di situ. Nah diubah hal awal sudah, kayak itu sudah. Yang penting dibaca. Pada saat-saat atau jam-jam itu usahakanlah menghadirkan di dalam hatimu keagungan Allah yang berbicara dalam kitabnya. Kada kawa banyak nang memahami tadi ya nang tapi ayat ke sehari membaca artinya baca Qurannya baca artinya maksud Allah Ta'ala tuh supaya surat Allah Ta'ala itu kita paham. Dan bahwa engkau kini sedang di hadapannya membaca kitabnya. Jadi kita orang yang membaca Quran itu sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala, sedang berpandir berbicara lawan Allah Ta'ala. Kitabnya itu yang di dalamnya ia menjelaskan perintahnya. Ini Allah Ta'ala menyuruh ini dalam Quran. Kalau dipahami larangannya serta nasihatnya kepadamu itu ada. Allah Ta'ala berkisah, Allah Ta'ala menyuruh ini, Allah Ta'ala melarang ini dalam Quran. Berarti hadis Nabi pun diambil dari Quran. Usahakanlah agar hatimu terasa penuh dengan pengagungan terhadapnya setiap kali membaca ayat-ayat yang berisi tauhid dan tamjid, pengagunganlah. Dan penuh dengan rasa damba dan takut setiap kali membaca ayat-ayat perintah dan larangan. Nah ini mau takut bila paham ada maratib ya baca ada aja pahalanya membaca Quran ini meskipun mahayal ya tetap dapat pahala. Dapat pahala. Tapi jangan lantaran kayak itulah mahayal aja. Jangan. Saya mengiringi semua itu dengan rasa syukur dan pengakuan akan kelalaiannya serta beristighfar dan berniat bisa itu dia untuk memulai bersungguh-sungguh dalam berbakti kepadanya. Al-Quran samudra yang penuh permata biduri.